Balik lagi dengan saya Hexos Lamiri. Dimana kali ini kita bakal mereaction kembali tentang cerita Mas Yun dengan Fauzana. Dan sekarang ini kayaknya detik-detik panik, resah, galau semuanya, saling menyalahkan sana sini. Teman-temannya Mas Yun dihujat, Mas Yunnya juga dihujat. Yang pasti yang menghujat Mas Yun itu adalah para sekudi-sekudi yang tidak suka sama Mas Yun, titik itu intinya. Tapi yang jelas guys, kita tahu Mas Yun. Akhirnya kita tahu dengan orang-orang yang di sekitar Mas Yun. Contohnya Deli Wafa. Kalau bukan karena Mas Iyun, saya tidak akan kenal dengan Deli Wafa. Saya tidak kenal dengan Ronkat. Saya tidak kenal dengan Pak RT. Intinya nih semuanya mengharap Mas Iyun dengan Bunda Fauzana tanggal 10 bulan 10 ini bertemu. Yang jelas guys, sebagai orang dewasa, tentunya pola pikir mereka itu kan untuk menyatukan kedua insan ini. Yang mana ini merupakan tuntutan dari kita sih sebetulnya. Ini susah guys. Masih mikir dua kali bagaimana baiknya antara satu dengan yang lain. Biar apa? Ikatan silaturahmi itu tetap terjaga, ya kan? Kalau keradas kudus, seumpama nih dari pihak Bunda Fauzana ternyata tidak ada apa-apa dengan Mas Iyun. Anggaplah tidak ada ikatan atau tidak melanjutkan hubungannya dengan Mas Iyun. Apa yang terjadi? Kita sebagai sobat ngarit yang mungkin pikirannya pendek bakal ngata-ngatain, bakal menghujat, bisa jadi menghujat Bunda Fauzana, bisa menghujat Mas Iyun. Ada yang bilang juga pertemuan Bunda Fauzana dengan Mami Hesti itu tidak ada hubungannya dengan Mas Iyun. Kalau menurutku ada hubungannya juga guys. Walaupun dari mereka bilang hanya untuk kepentingan bisnis. Oh no. Saya yakin mereka itu semuanya mempertemukan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Apalagi kemarin saya juga nonton tentang live streamingnya Mas Iyun, yang mana kita disuruh menunggu klarifikasi daripada keluarga Bunda Fauzana. Langsung pemikiran kita tuh negatif, nggak direstui, nggak ini. Padahal belum tahu loh pastinya. Kita tunggu nanti pada tanggal 10 bulan 10 mungkin kita bakal tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Kalau sekarang kita kayak masih mereka-reka apa yang terjadi, kemudian kita digiring sama opini-opini daripada sengkuni-sengkuni yang bilang kalau aduh dah lah ya guys ya. Kita terpengaruh sama para sengkuni-sengkuni. Akhirnya kita menghujat Bunda Fauzana, dihujat, Mami Hesti dihujat, Rongkat dihujat, Mas Iyun juga dihujat. Iya kita tahu bahwasannya Mami Hesti, Tom Liwafa, Rongkat dan semuanya itu adalah pengusaha, ya kan. Mas Iyun kebetulan lagi viral, ya kan. Mereka menghubungi, ya tentu saja orang kan sudah tidak asing lagi kan, namanya juga social branding. Siapa yang terkenal dan booming, maka akan jadi pasar. Kalian pasti tahu lah ya kan. Cuman aku rasa jangan menyalahkan Deli Wafa. Mereka udah bantu Mas Iyun. Mereka udah berharap juga tentu saja mengupayakan untuk Mas Iyun dan Bunda Fauzana ini bertemu guys. Coba kita simak apa yang dikatakan Mami Hesti. Ya pada intinya tuh sebenarnya gini loh. Pas Iyun lagi live itu kan aku sempat masuk bentar toh. Tapi aku tuh kalau lihat live-nya orang tuh nggak bisa lama, apalagi tadi itu kan jam piro ya, lali aku jam piro. Terus akhirnya kan Iyun WA aku di jam berapa ya, banyak kok. Jadi sebelum kalian ngomong yang aneh-aneh atau apapun itu, nggak ada aku yang memanfaatkan demi bisnisku ini itu ya. Kalau kalian memang merasa aku memanfaatkan Iyun demi bisnis kayak gini kayak gitu, sampai akhirnya itu loh teman-teman ya. Karena aku tuh kan ya tentunya itu tuh kayak semacam kayak BA kan, ibaratnya itu kan kayak gitu ya. Aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk berjualan, aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk nge-tag Deli Wafa sama sekali. Bukti chat semuanya ada teman-teman. Nggak tuh dengar kayak dijadikan brand ambassador untuk Mas Iyun. Dan tentunya kalian kan juga pengen Mas Iyun maju ya kan. Nah dengan bantuan mereka ini Mas Iyun akan lebih berkembang lagi guys. Begitu. Jangan salah prasangka. Positive thinking dong. Nggak pernah aku nyuruh-nyuruh seperti itu. Jadi ya kalau dia nge-tag Deli Wafa itu karena memang keikhlasan dari si Iyun kayak gitu. Nah aku ngerasa kayak gini.
Iyun itu udah baik. Kemudian Iyun bukannya apa-apa, maksudnya kan Iyun alhamdulillah pendapatannya ya sudah mulai lumayan, apalagi dapat uang juga dari afiliator, komisi kayak gitu. Itu kan bisa menambah untuk penghasilannya si Iyun. Kemudian Iyun akhirnya bisa kan ada beberapa hutang kan kemarin pas sempet kita baru pertama kali kenal, dan akhirnya sekarang udah nggak punya utang kayak gitu. Jadi maksudku itu adalah anak dari desa bisa mengangkat derajat orang tuanya, tetap dengan dirinya atau jati dirinya sendiri, yaitu seorang tukang ngarit atau yang bisa dibilang kayak ngurusin sapi-sapi yang ada di desa kayak gitu loh teman-teman. Cuman mungkin banyak persepsi yang kayak Deli Wafa gini-gini, tapi ya sudah, kita kan tidak semuanya itu hujatan itu kita balas, karena kalau kita balas satu persatu itu nggak akan ada selesainya gitu loh teman-teman. Nah, aku berpikir seperti ini. Bentar, aku tak ngilangin komentar ini biar. Ya, gini aja guys ya. Udahlah, kita support aja mereka berdua, kita support. Jadi kalau menurutku jangan terlalu kita tuh mengharap banyak kepada mereka. Jangan terlalu mengharap banyak gitu tentang kira-kira mereka bisa kawin apa enggak, bisa berjodoh apa enggak. Karena kita tahu jodoh itu yang menentukan Tuhan, Allah. Kita nggak bisa tahu. Walaupun kita udah berusaha, sobat ngarit berdoa gitu ya. Ya Allah, jodohkan Mas Iyun dengan Bunda Fauzana. Kita berdoa. Tapi terima tidak terimanya pun juga itu Tuhan yang tahu. Dan itu hak Allah gitu. Hak Tuhan. Buat apa? Buat menerima doa kalian. Dan juga termasuk doa saya. Diterima apa tidak. Syukur-syukur ya diterima. Jodoh lah mereka berdua, ya kan? Pak Budi sukses nanti bawa dia. Amin, gitu. Sukses acaranya kan. Amin. Ya paling itu aja, ngobrol-ngobrol. Senang jumpa dengan Pak Budi nih. Kemarin kita kan DM aja, belum ketemu nih, belum tatap muka. Baru ini ketemu tatap muka. Pak Budi orang hebat loh Dedek. Keren loh. Saya rakyat biasa Buddha. Dekat sama orang nomor 1 ini saya sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Itu teman-teman ada di dalam barisan, ada di lingkaran itu. Jadi ngikut aja Bunda. Ya semoga aja sih acaranya. Pak Budi sih semua iseng semua sih katanya. Ya, pokoknya buat hiburan aja Bunda. Buat isi waktu. Buat asik-asikan. Dan juga ngibur adik-adik gitu. Betul. Ya kan Pak Budi ya. Ya, tujuan. Oke. Ini udah ada omongan resmi dari Pak Budi dengan Bunda Nila. Rencana untuk Bunda Fauzana jadi konser solo gitu. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi ya guys ya. Bisa terjadi gitu, amin. Dan juga ini benar atau tidak, ada Viti yang cukup membuat saya terkejut sih sebetulnya. Bunda Fauzana dengan Mas Iyun kan gitu. Betul. Aha, jadi ini bocorannya itu pihak dari Bunda Fauzana itu datang 13, kalau nggak 12 orang, 13 orang ke Jakarta. Ya, tanggal 10. Di tanggal 12 atau 13 itu ke Tulungagung. Nah, ke Tulungagung. Itu yang saya dapat bocoran. Orang ini tidak ada apa-apanya, tidak ada ribut, tidak ada ini itu. Ya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja. Saya udah dapat bocoran itu. Pihak dari Bunda Fauzana ini berangkat sekitar 12 orang apa 13 orang dari pihak bapaknya, dari pihak ibunya. Itu ke Jakarta. Tanggal 10 itu udah di Jakarta sekitar 12 atau 13 orang. Nah, saya dapat info gitu kan. Jadi saya udah nengok dengan Bunda Fauzana dengan Mas. Nah, jadi intinya dari ini katanya Bunda Fauzana dari Jakarta nanti tanggal 10 bulan 10 ini. Jadi dia bakalan langsung ke Tulungagung. Itu cuma bocoran doang ya guys ya. Tapi aku tidak tahu ini pasti infonya bagaimana, jelas atau tidak.
Tapi mudah-mudahan ini merupakan berita yang membahagiakan kita semua. Kalau memang ini betul ya kan. Kalau tidak ya nggak tahu lagi deh ya. Terus kita lihat pantengin terus Pak RT guys. Karena dia pernah bilang apa? Pasti kalian pada ingat kan? Pak RT kalau bilang apa? Kalau seumpamanya memang terjadi sesuatu antara Bunda Fauzana dan Mas Iyun sekarang, kita pantengin nih. Mobil saya udah nggak ada gambarnya Mas Iyun sama Bunda. Jawabannya ada di panjenengan semuanya. Tapi kalau itu masih nempel, wes toh, sampai kapanpun, kalau itu masih nempel, alhamdulillah aman dah, wes toh aman, wes toh. Mbok mau preso aku model gimana, model bi aman. Pokok itu masih nempel loh. Tapi kalau itu udah nggak nempel ya jawabannya di panjenengan. Nah itu dia. Kalau fotonya Mas Iyun sudah tidak ada lagi, foto Mas Iyun dengan Bunda Fauzana tidak ada lagi di mobilnya Pak RT, berarti ya terjadi apa-apa guys. Terjadi sesuatu yang tidak mengenakan tentunya. Ya sudah deh, saya bercakap-cakap dari tadi ngalor ngidul ya kan. Memang aduh dari kemarin sih aku pengen bikin, cuman kayak nggak tega gitu ya guys ya. Kayak nggak tega gitu tuh sama Mas Iyun. Apa nih bener atau tidak? Saya kurang tahu juga. Belum ada kepastiannya. Dan ternyata kepastiannya ini tanggal 10 bulan 10 guys. Ini tanggal 10 bulan 10 bagaimana kejadiannya. Nanti kita lihat nih Pak RT bagaimana sikapnya ya. Oke teman-teman semuanya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Untuk ada kabar-kabar yang negatif. Kalau ada kabar-kabar jelek, nggak usah ditanggepin guys. Tunggu informasi yang valid tanggal 10 bulan 10. Ini insya Allah valid. Kita doakan ya guys ya. Mudah-mudahan Mas Iyun dan Bunda Fauzana berjodoh. Amin. Al-Fatihah.